Okay everyone, now we are going to talk about making reservations. Do you know what is the meaning of making reservation? Oke, semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang making reservation atau membuat pemesanan. Untuk materi yang pertama ini, apa pengertian dari making reservation? Making reservation is an activity for ordering something like a hotel, restaurant, and others. Atau kita bisa sebut juga pengertian kedua, reservation is arrangements that you make to have a seat on an aircraft, a room in a hotel, and etc. It can be done by phone, internet, or reserve it directly face to face. Ini sekarang kita coba. Yang pertama, membuat pemesanan itu adalah sebuah aktivitas memesan sesuatu di hotel, restoran, atau yang lainnya. Atau yang pengertian kedua tadi adalah pemesanan adalah sebuah perjanjian yang kamu buat untuk memesan sebuah tempat duduk di pesawat atau sebuah ruangan di dalam hotel dan yang lainnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan telepon, internet, atau memesan secara langsung berhadapan atau face to face. Baiklah, untuk materi yang kedua dari membuat pemesanan ini adalah kita belajar tentang ekspresi dan cara merespon yang digunakan dalam pemesanan. Yang pertama adalah saat kita membuat pemesanan, kita bisa menggunakan can I receive a ticket? Can I receive a room? Can I receive a table? Atau bisa diganti dengan could I receive atau may I reserve a ticket, a room, or a table? Ini artinya sama. Dapatkah saya memesan sebuah tiket, sebuah ruangan, atau sebuah meja? Yang kedua, kita bisa menggunakan can I receive a single or double room? Single or written ticket, economy business class, morning night or morning flight. Atau kita bisa menggunakan could I receive a single or double room? Ini artinya sama. Dapatkah saya memesan sebuah ruangan, satu ruangan atau dua ruangan, atau sebuah tiket untuk perjalanan pulang kembali atau perjalanan berangkat saja. Yang berikutnya adalah can I make a reservation for my bla bla bla. Itu bisa kita lakukan juga. Dapatkah saya membuat pemesanan untuk my trip, perjalanan saya, seumpama semacam itu. Atau bisa berubah menjadi could I make a reservation for my trip? May I make a reservation for my trip? Itu artinya sama. Yang berikutnya adalah can I book a seat to Bandung atau Jakarta? Dapatkah saya memesan sebuah tempat duduk ke Bandung atau ke Jakarta? Ini biasanya kita naik kereta api, atau kita naik pesawat terbang. Yang berikutnya adalah I would like to reserve a single or double room. Saya ingin memesan sebuah ruangan, satu ruangan atau dua ruangan. Ini bisa kita lakukan pada saat kita ingin memesan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini.
Good morning. I would like to book a room. Do you have any vacant room? What kind of room would you like, sir? President suite room. View to the swimming pool. When will you stay? 1st of December. Alright, let me just check. You are lucky, sir. We still have a President suite room available. How much is the rate? 2 million per night, include 21% tech and service. Does it include breakfast? Yes, it includes breakfast, lunch and dinner. Is there any discount? No thank you, it's normal price. Okay, I'll have it. Well, let me just process it. May I have your identity card? Of course. Here is your reservation form. Thank you for your reservation and looking forward to seeing you in our hotel. You are welcome. Baiklah semua, untuk ulasan video yang tadi bisa kita simak video berikut ini dengan penjelasan secara detail. Good morning. May I help you? Good morning. I would like to book a room. Do you have any vacant room? Oke, baiklah semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tutorial tentang cara kita membooking hotel atau kita membooking tempat untuk menginap di hotel seperti apa dalam bahasa Inggris. Kita lihat di sini video yang pertama tadi yang sudah ada di dalam video tadi. Dari resepsionisnya tadi bilang good morning, may I help you? Guestnya menjawab, tamunya, good morning, I would like to book a room. Do you have any vacant? Nah, di sini kita lihat selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Ini dari pihak resepsionis atau penerima tamunya menawarkan bantuan pada si tamu dan tamu menjawab selamat pagi juga, saya ingin memesan sebuah ruangan, apakah ada ruangan kosong atau kamar kosong? Itu cara tamu atau kita mau menginap di sebuah hotel, nanti kita bisa praktekkan. What kind of room would you like, sir? President suite room. View to the swimming pool. Baiklah, yang kedua adalah saat penerima tamu atau resepsionis menanyakan kepada kita, what kind of room would you like, sir? Kita bisa menjawab salah satunya adalah President suite room, view to the swimming pool. Artinya apa? Saat penerima tamu atau resepsionis menanyakan jenis ruangan apa yang Anda inginkan, Pak, kita bisa menjawab, kita bisa memesan ruangan presiden yang sangat mewah yang ada pemandangannya kolam renang, atau ruangan yang bagus yang terdapat pemandangan kolam renang. When will you stay? 1st of December. Yang berikutnya adalah saat resepsionis menanyakan kepada kita, when will you stay, sir? Kapan Anda akan menginap, Pak? Kita bisa menjawab itu waktunya. Berarti kita bisa menjawab di sini adalah 1st of December, awal bulan Desember. Right, let me just check. You are lucky, sir. We still have a President suite room available. How much is the rate? 2 million per night, include 21% tech and service. Does it include breakfast? Oke, selanjutnya kita tadi memesan di awal bulan Desember. Terus yang dilakukan oleh resepsionis bilang, let me just check. Dia sedang memeriksa apakah bulan Desember itu ada kamar yang kosong atau kamar yang bisa ditempati. You are lucky, sir. Dia menjawab, Anda beruntung, Pak, ya. We still have President suite room available. Kita masih punya ruangan mewah presiden yang tersedia. Terus kita bertanya lagi kepada dia, how much is the rate? Berapa harganya? Resepsionis menjawab, 2 million per night, include
21% tax and service. Dia menjawab apa? 2 juta per malam, termasuk 21% pajaknya dan pelayanannya. Kita bertanya lagi, apakah itu termasuk sarapan pagi? Yes, it's include breakfast, lunch, and dinner. Is there any discount? No thank you, it's normal price. Okay, I'll have it. Kemudian resepsionisnya menjawab, yes, it includes breakfast, lunch, and dinner. Terus, apakah ada makan tadi? Ada sarapan paginya? Kita bertanya. Terus dia menjawab, ya, termasuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Terus kita tanya lagi kepada dia, kepada resepsionis, is there any discount? Apakah ada diskonnya nih? Resepsionis menjawab, no thank you. Tidak, terima kasih, ini tidak ada diskon. It's fixed price. Ini harga yang pas. Okay, I'll have it. Okay, saya memesannya. Well, let me just process it. May I have your identity card? Of course. Here is your reservation form. Thank you for your reservation and looking forward to seeing you in our hotel. You are welcome. Oke, yang terakhir adalah saat resepsionis menjawabnya, well, let me just process it. Oke, saya prosesnya. Do you have identity card? Apakah kamu punya KTP? Yes, of course. Saya kasihkan KTP. Terus, here is your reservation form. Thanks for your reservations and looking forward to seeing you in our hotel. Kemudian dia menjawab, ini form pemesanan Anda, bukti reservasi. Terima kasih Anda telah memesan dan kami tunggu Anda nanti di hotel kami. Terus kita bisa menjawab, you are welcome. Terima kasih kembali. Oke, baiklah semuanya. Hari ini kita belajar tentang making reservation, cara memesan atau booking di hotel seperti apa. Dan semoga video ini tadi bermanfaat buat kalian semua saat nanti diperlukan kita untuk mau ke hotel. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video. Baiklah, untuk berikutnya kita akan belajar tentang ordering food and drinks. Ini ada beberapa step, ada 5 langkah. 5 easy tips for ordering food and drink in English. Ini ada 5 tips untuk memesan makanan dan minuman dalam bahasa Inggris yang biasa kita pesan di sebuah restoran, di sebuah hotel. Yang pertama adalah, the first is ask if you can get something. Being polite goes a long way in any language. When most native speakers order something, instead of saying, I want blah blah blah, they'll ask, can I get blah blah blah. This sounds less demanding and can help the flow of the conversations. Firstly, if they don't have what you want, it sounds more natural to change your order. Second, it makes you sound more polite to the person you are ordering from. Here are a few examples. Imagine you are in cafe and you'd like to get a drip coffee. This is coffee which prepared by dripping hot water through coffee in a filter. For example, the first example is, can I get a drip coffee please? The second, may I have a drip coffee please? The third is, do you have a coffee? The last one is, can I order the coffee? Oke, baiklah semuanya. Ini yang pertama, tips pertama untuk memesan makanan atau minuman adalah bertanyalah jika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Jika kamu ingin memesan sesuatu, kamu harus bertanya. Being polite goes a long way in any language. Silahkan ucapkan keinginan Anda secara sopan di sini. When most native speakers order something, instead of saying, ketika seorang pendatang atau
ada orang asing itu memesan sesuatu, biasanya mengatakan saya ingin, I want bla bla bla. Saya ingin segelas kopi, berarti I want a glass of coffee. Kemudian mereka tanyanya gimana? Can I get a cup of coffee? Can I get a glass of coffee? Mereka akan bertanya, dapatkah saya mendapatkan kopi atau memesan kopi, segelas kopi? This sounds less demanding and can help the flow of the conversations. Ini suaranya akan menimbang-nimbang. Ini sedikit banyak nanti akan membantu Anda untuk mencairkan suasana. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan apa yang akan Anda inginkan. Firstly, if they don't have what you want, pertama-tama jika mereka tidak punya apa yang Anda inginkan atau Anda yang pesan, it sounds more natural to change your order. Biasanya itu akan diucapkan dengan cara baik-baik untuk merubah atau mengganti pesanan Anda. Second, it makes you sound more polite to the person you are ordering from. Yang berikutnya adalah hal tersebut akan membuat Anda lebih terlihat sopan pada orang yang akan memesan. Here are a few examples. Imagine you are in cafe. Ini ada beberapa contoh. Bayangkan Anda berada di cafe and you'd like to get a drip of coffee. Bayangkan Anda akan mendapatkan sebuah kopi seduh, kopi yang biasanya langsung dituangkan, itu ada filternya, ada saringannya. This is coffee which prepared by dripping hot water through coffee in a filter. Ini kopinya biasanya dipersiapkan dengan air panas yang diseduh melalui dengan menggunakan kafe dengan menggunakan filter atau saringan. Yang pertama adalah contohnya, kalau kita ingin memesan kopi seduh atau drip coffee adalah, can I get a drip coffee please? Dapatkah saya mendapatkan atau memesan kopi seduh? Yang kedua adalah, may I have a drip coffee please? Bolehkah saya memesan kopi seduh? Yang ketiga, do you have a coffee atau drip coffee? Apakah kamu punya, apakah Anda menyediakan kopi atau kopi seduh? Yang terakhir adalah, can I order coffee? Dapatkah saya memesan segelas kopi? There are all questions instead of demands, especially when talking to strangers. To what you want to sound more passive, casual, and polite. If the answer to the request is no for any reasons, you can quickly change your mind and you say something like, oh, alright, then I have an Americano please. Americano coffee drink made from espresso and hot water. And the reply will usually be something like, yes you can, anything else. Ini biasanya nanti kita semua bentuk pertanyaan itu yang kita ajukan, kita minta atau kita pesan itu sebuah penawaran atau permintaan ya. Khususnya ketika bicara pada orang asing, Anda biasanya akan lebih pasif ya, dan lebih sopan. Karena kita belum kenal ya. If the answer to the request is no for any reasons, jika permintaan kita memesan jawabannya adalah tidak, mungkin you can quickly change your mind and say something like, mungkin kita bisa merubah pikiran kita, merubah pesanan kita, berpikir kita dengan mengatakan seperti, oh alright, oh gak apa-apa, okay, then I have an Americano please. Kemudian apakah saya dapat memesan ya, Americano please. Americano itu apa? Americano is coffee drink made from espresso and water. Americano itu adalah sebuah minuman kopi yang terbuat dari espresso dan air panas. Dan kemudian the reply will usually be something like, jawabannya kemungkinan biasanya bisa yes you can. Ya, Anda bisa mendapatkannya di sini. Anything else? Ada yang lain? Ya, itu cara yang pertama, kita memesan minuman di sini.
Baiklah, untuk yang kedua, cara memesan makanan dan minuman. Ini adalah minuman dalam Baiklah, untuk yang kedua, cara memesan minuman di sebuah restoran atau di restoran hotel, kita bisa menggunakan start off with a greeting. Again, politeness is everything when ordering. Most places in United States especially have employees who are paid most through tips. Tips are based on how well you provide service. This means that the employees will try hard to make you happy. Ini yang kedua adalah kita memulai dengan sapaan. Jadi kalau kita saat memesan minuman, biasanya kita memulai dengan sapaan. Again, politeness is everything when ordering. Lagi, kesopanan itu adalah menjadi hal utama dalam memesan. Most places, kebanyakan tempat itu di Amerika terutama, have employees who are paid mostly through tips. Banyak sekali karyawannya yang dibayar itu melalui tips. Tips itu biasanya dikasih uang tambahan dari para pelanggan. Tips are based on how well they provide service. Ini tips itu biasanya didasarkan adalah seberapa mereka bagus dalam melayani. This means that the employees will try hard to make you happy. Ini berarti bahwa para pelanggan, para karyawan itu akan berusaha keras untuk membuat Anda bahagia. Usually when you go to the counter, the order, they will say hello and they might ask how are you today. You always want to return hello and ask how are you. If they don't say hello first, when you get to the counter, it sounds more natural to be order saying, "Hey, can I get a blah blah blah." Ini biasanya berikutnya, this is the best way to start an order because it shows respect for the employee. You can't use any French greeting to start off the conversation. Like hello, hi, hey, how's it going? Instead, in order the most formal to most casual. Usually you'll want to match the level of formality to the person who want to talk first. This means if they say hi, then you say hi. If they say hello, then so do you. Ini adalah cara yang terbaik untuk memulai dari pemesanan, karena itu menunjukkan seberapa Anda menghargai pada seorang karyawan. Misalnya kita menyapa mereka dengan hi, hello, You can choose any friendly greeting start off the conversation, like hello, hi, it's going. Ini biasanya kita bisa praktekkan dengan teman kita. Biasanya you will want to match the level to formality to the person who talk first. Ini biasanya untuk mencocokkan tingkatan dari sebuah sesuatu yang formal yang kita ajak bicara itu siapa. This means if they say hi, then you say hi. Kalau ada orang bicara hi, berarti kita menjawabnya dengan hi. Kalau kita menyapa hello, mereka juga menjawabnya dengan hello. Cara yang kedua dengan sapaan sebelum memesan. For here or to go. In some countries, the expression for taking your food with you outside the restaurant is to go or take out. Baiklah, untuk materi yang ketiga dari memesan food and drinks. Ordering food and drink is for here or to go. Ini in some countries the expression of taking your food outside of the restaurant is to go or take out. Ini maksudnya kita memesannya itu kita makan di tempat, atau kita minum di tempat, atau kita untuk dibawa pulang, maksudnya. Yang berikutnya, yang keempat adalah materi kita
untuk memesan, caranya, tipsnya adalah think or prepare kinds of drink or food you will order. Ini maksudnya apa? Berpikirlah atau persiapkan jenis-jenis minuman atau makanan yang akan Anda pesan. Dan yang terakhir adalah talk to yourself in the mirror or simply to talk out loud. Ini berlatihlah pada diri kamu seperti di depan cermin ya, dan berbicaralah yang keras. Try using this English phrases before you need to use them, so you'll be ready when the time comes to order ya. Cobalah untuk menggunakan frase bahasa Inggris sebelum kamu menggunakannya ya, untuk memesan itu. Jadi nanti saat Anda pesan, nanti Anda sudah siap. Hello, welcome to the coffee house. How's your day? Hi, I'm very good. How are you? I'm great. Thanks for asking. What can I get for you? One large coffee, please. With the cheese cream, no sugar. Yeah, is that all? I guess so. Would you like to try our new chocolate scone? No, thanks. All right. One large coffee with a cheese cream and no sugar. Will that be cash or card? Card, please. Okay. Please sign here. And here's your receipt. And please wait at the counter over there. Okay, sure. Thanks for your order and have a nice day. Baiklah, pembahasan yang keempat adalah tentang travel agent. Apa itu? Planning a trip is a time-consuming and complicated process. Travel agents simplify this process for the customer in addition to providing consultation services in the entire travel packages. They may book flight, cruises, rental cars, and hotels, as well as resort stays and events. Ini merencanakan sebuah perjalanan adalah membutuhkan waktu yang cukup, menyita waktu, dan juga membutuhkan proses yang cukup rumit. Dan travel agent is simplify this process. Travel agent itu fungsinya untuk menyederhanakan proses ini kepada si pelanggan, kepada para customer, untuk menyediakan konsultasi pelayanan seputar tentang perjalanan, paket-paket perjalanan. Contohnya mereka ingin memesan pesawat, memesan mobil, memesan rental mobil, atau memesan tiket bis, tiket pesawat terbang atau kapal laut. Dan itu bisa dilakukan oleh di travel agent dengan singkat. Yang terakhir adalah materi kita hari ini adalah making reservation by phone. Is the process of someone to order room in the hotel by phone or in long distance. It can be done in everywhere, as at home, on the road, in the office, or somewhere. Ada sebuah proses dari seseorang untuk memesan sebuah ruangan di hotel dengan menggunakan telepon. Ya, ini biasanya dilakukan di jarak jauh bisa. Hal tersebut bisa dilakukan di mana saja, seperti di rumah, di jalanan, di kantor, atau di mana saja. Baiklah semuanya, hari ini kita membahas tentang making reservation, membuat pemesanan. Kita sudah belajar tentang cara membuat pemesanan, tentang ordering food and drinks, cara memesan makanan dan minuman, dan travel agent serta making reservation by phone. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan yang nyata. Okay everyone, that's all our material about making reservations, ordering food and drinks, travel agent, and making reservation by phone. Okay, thank you so much for your attention and see you in the next video. Goodbye.